Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai pemrograman web yang didasari dari maku transformasi digital. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Grace Beatrice Patricia Manurung dengan NIM 181133446, mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Vokasi, Prodi Administrasi Perkantoran kelas A. Oke, jadi di sini kita akan mengetahui apa arti dari pemrograman. Pemrograman adalah salah satu aspek penting pada sebuah komputer. Tanpa adanya program, komputer hanya akan menjadi perangkat keras tanpa fungsi atau tidak dapat digunakan. Nah, tujuan pemrograman adalah membuat suatu program yang dapat melakukan sejumlah set instruksi yang menghasilkan luaran sesuai dengan keinginan si pemrograman. Oke, jadi ada tiga macam dalam program. Pertama yaitu proper program, yang dimana proper program yang tepat merupakan model formal dari struktur control flowchart. Lalu yang kedua ada flow side program, yang dimana komposit merupakan proper program yang bukan termasuk prime program. Lalu yang ketiga, prime program yaitu program utama merupakan proper program yang tidak dapat dibagi lagi menjadi program-program yang lebih kecil. Oke, jadi di sini ada fungsi dari pemrograman. Apa aja fungsi dari pemrograman? Yang pertama, mengatur kinerja perangkat keras, memberikan instruksi kepada perangkat keras untuk menjalankan fungsinya tanpa ada hambatan. Yang kedua, mengatur hubungan antar hardware, yang artinya mengolah hubungan antar hardware terutama melalui komponen device manager dalam sistem operasi. Yang ketiga, akses berkas dan program. Menjadi tempat untuk mengakses berkas dan jenis program lainnya melalui komponen file manager dalam sistem operasi. Dan yang terakhir, menerjemahkan instruksi ke bahasa mesin. Menerjemahkan instruksi atau kode pemrograman ke dalam bahasa mesin seperti yang dilakukan oleh compiler dari bahasa pemrograman. Jenis pemrograman yang pertama yaitu pemrograman web. Pertama, pemrograman web memiliki fungsi utama untuk mengembangkan menu-menu dan interaksi pada sebuah website. Nah, perbedaan pada tampilan dan kualitas website biasanya bergantung pada pemrograman yang biasanya kita gunakan. Beberapa bahasa pemrograman yang umum digunakan untuk membangun website interaktif dan lebih dinamis, yang seperti HTML, CSS, PHP, JavaScript, dan juga JSP. Lalu yang kedua yaitu pemrograman aplikasi. Jenis program ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan atau mengatasi masalah tertentu dengan fokus pada tujuan yang spesifik. Nah, setiap aplikasi yang hanya berfokus pada satu tujuan seperti pengolahan kata, angka, presentasi basis data, grafis, multimedia, atau statistik. Nah, contoh-contoh programnya itu seperti yang bisa kita gunakan dalam komputer. Pertama, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, Microsoft Visio, GOM, SPSS, dan juga yang banyak lainnya. Nah, kesimpulannya, pemrograman ini memberikan solusi untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengguna melalui pengembangan aplikasi dengan tujuan yang jelas dan juga lebih spesifik. Lalu yang ketiga ada pemrograman sistem operasi. Nah, sistem operasi merupakan komponen penting untuk menjembatani antara pengguna dengan komputer atau perangkat. Nah, sistem operasi harus diinstal terlebih dahulu pada sebuah perangkat agar dapat menjalankan fungsinya. Nah, contoh sistem operasi itu termasuk seperti Microsoft Windows, Unix, Macintosh Operating System, atau bisa dikatakan sebagai macOS, dan Linux. Nah, kalau di mobile, versinya mungkin seperti Android dan juga iOS. Nah, sistem operasi memainkan peran kunci dalam mengelola sumber daya komputer dan menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat tersebut. Nah, yang terakhir yaitu pemrograman game.
Jenis pemrograman ini biasanya menggabungkan antara desain visual dan juga sintaks untuk menjalankan algoritmanya. Sebuah game harus memiliki karakter alur cerita, plot, dan alur bermain gameplay yang berisi mengenai tantangan yang harus dijalankan oleh pengguna. Komponen-komponen tersebut harus dirancang dengan baik agar tercipta sebuah game yang bisa disukai oleh pengguna. Nah, contoh pemrograman yang mengembangkan game di antaranya Unity, Kodoo, Greenfoot, lalu Alice, dan juga lain sebagainya. Oke, jadi ada 3 tingkat bahasa pemrograman. Nah, yang pertama, tingkat rendah atau low level berisi instruksi dalam kode biner. Jadi langsung dapat dipahami oleh komputer tanpa adanya kompilasi. Contohnya adalah bahasa mesin. Yang kedua, tingkat menengah atau middle level berisi instruksi dalam kode mnemonik seperti eh, ADD, SUB, MOV yang disebut bahasa assembly. Perlu diterjemahkan menjadi bahasa mesin sebelum dieksekusi oleh komputer. Dan yang terakhir yaitu tingkat paling tinggi atau high level, berisi instruksi menggunakan bahasa yang lebih alamiah yang dapat dimengerti oleh manusia, seperti bahasa Inggris ataupun matematika. Contohnya Java, Script, dan juga Python. Oke, kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu contoh bahasa pemrograman. Jadi contoh bahasa pemrograman yang dapat saya ambil yaitu ada 9, yaitu PHP, JavaScript, HTML, terus ActionScript, Visual Basic, pemrograman C, pemrograman C++, Java, dan Python. Pertama kita akan mulai dari PHP ya. PHP digunakan untuk mengembangkan skrip pada website yang terutama populer untuk platform seperti WordPress dan juga Facebook. Nah, JavaScript mendukung pembuatan website interaktif dan juga lebih menarik. Sering digunakan bersama HTML dan juga CSS untuk membuat website yang lebih responsif. Nah, HTML, bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur dasar website dan menyematkan program JavaScript. ActionScript digunakan khusus untuk mengembangkan aplikasi dengan Adobe Flash Player, terutama untuk aplikasi berbasis multimedia. Visual Basic dikembangkan oleh Microsoft, menyediakan ide visual untuk mengembangkan aplikasi dengan kemudahan drag and drop. Pemrograman C, bahasa pemrograman yang sudah ada sejak tahun 70-an menjadi dasar bagi banyak bahasa pemrograman modern. Pemrograman C++, pengembangan dari C, membagi masalah dengan cara yang berbeda dan memperkenalkan konsep kelas. Java populer untuk pengembangan sistem dan aplikasi karena konsep Object Oriented Programming (OOP) dan koleksi library yang lebih lengkap. Dan yang terakhir ada Python, dikenal dengan keterbacaan kodenya yang lebih baik, mendukung pengembangan aplikasi web dan mobile, serta mudah dipelajari oleh pemula. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, presentasinya mengenai pemrograman web. Jika ada salah kata, mohon maaf dari saya dan semoga dapat dipahami dan dimengerti dan menjadi inspirasi. Terima kasih.